Jack adalah orang yang cerdas dan kreatif. Dan begitulah awalnya hingga kami akhirnya makan malam 3 tahun yang lalu. Selama berbulan-bulan, kami berkomunikasi melalui Facebook hanya sebagai teman jadi. Tentu saja saat dia menghubungiku dan mengajakku datang bersama teman-teman lain untuk acara selepas jam kerja, aku bersedia. Kelibatannya tidak masalah, karena teman-teman lain artinya teman sekelas kami dari kota yang sama. Aku dan Jack tumbuh besar di sebuah kota Texas, meski kami memiliki latar belakang yang berbeda. Dia anak muda yang liar dan sembrono, sementara aku mewakili sosok gadis baik-baik. Aku pribadi yang bertanggung jawab, selalu berada di jalan yang lurus dan taat aturan. Di sisi lain, Jack tidak pernah tidak tersandung dalam kesulitan. Bukan berita luar biasa mendengar Jack terlibat dalam kecelakaan mobil, tabrakan, perkelahian sengit, atau dikenai skors dari sekolah. Sejujurnya, dia membuatku merasa terintimidasi dan aku menghindarinya sebisa mungkin. Sama denganku, dia pun berpikir kami tidak punya kesamaan apa-apa. Jadi, sepanjang masa SMP dan SMA, meski kami mendatangi tempat-tempat yang sama dan saling berpapasan di lorong sekolah, aku tidak pernah melihat ke arahnya. Dan kami jelas tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun pada satu sama lain. Malam itu, di sebuah restoran Meksiko setempat, aku tidak yakin bagaimana harus menyikapi pertemuanku dengan Jackie Bryan, yang sekarang telah dewasa dan duduk di hadapanku. Sejauh itu, hanya ada kami berdua. Diam-diam, aku berharap peserta lain akan datang sebentar lagi karena, aku merasa sedikit canggung. Kami saling mengenal waktu kecil dulu. Tapi masa itu sudah berlalu lebih dari 20 tahun. Dan seperti yang kubilang, pertemuan ini lebih mirip dengan upaya menjalin pertemanan baru ketimbang menyambung cerita masa kanak-kanak. Sebelum makanan kami disajikan, aku buru-buru pergi ke toilet untuk mengirim pesan kepada sahabatku, teman lain kami di masa sekolah. Tolonglah datang ke acara ini, Tonya. Hanya ada aku dan Jackie. Ponselku bergetar. Acara apa? Balasnya. Dan pada saat itulah aku sadar tidak pernah ada acara selepas bekerja. Si licik itu, aku berjuang menguasai emosiku. Di satu sisi, bisa dibilang aku dibuat panik oleh caranya yang tak terduga untuk bertemu denganku. Sementara di sisi lain, aku merasa sangat tersanjung. Seperti kataku, Jack adalah orang yang cerdas dan kreatif. Sudahlah, pikirku sembari berjalan kembali ke meja kami. Aku juga agak lapar. Aku duduk lagi bersama Jack dan kami berdua langsung menikmati hidangan avokat goreng, nasi, dan kacang merah. Kau tidak akan bisa menduganya dari penampilanku, tetapi aku sebenarnya dikenal karena kemampuanku yang aneh untuk melahap makanan bak pemain belakang tim Liga Rugby Nasional, beserta sisa-sisa makanan lain kalau memang ada. Dengan alis terangkat, Jack mencondongkan tubuh ke depan dan menunjuk ke piringku yang sudah kosong. Bagaimana bisa kau makan seperti itu, tetapi sosokmu tidak berubah? Oh, aku tidak selalu makan seperti ini, sahutku, malu, dan aku berolahraga dengan pelatih dari pusat kebugaran. Jack, yang selalu berjuang mengatasi masalah berat badan, alkohol, dan kecanduannya terhadap rokok, menatapku tepat di mata dan berkata, Aku akan melakukan itu juga. Tentu saja, pikirku. Malam itu, kami lantas berbincang mengenai hal-hal yang terjadi dalam 20 tahun terakhir. Perkawinan, perceraian, hubungan-hubungan kami, kebugaran, dan hal-hal yang tidak kami sukai. Omong-omong, Tonya tidak pernah datang menyelamatkanku. Tetapi ketika melirik ponselku, aku terkejut melihat bahwa 4 jam sudah berlalu. Dan meskipun gaya hidup kami tetap sangat bertolak belakang, aku mulai merasa menyukai si Jackie Bryan. Namun, jujur saja, aku tidak terlalu percaya pada pengumumannya bahwa dia akan berolahraga. Melihat isi laman Facebooknya, aku juga tahu dia masih sering berpesta dan, seperti yang kurasakan dulu saat kami kecil, aku merasa tidak bisa ataupun ingin mengikuti cara hidupnya. Aku mengesahkan makan malam itu sebagai sekadar pertemuan dua teman lama
tanpa ada pikiran romantis. Beberapa hari kemudian, dia menaruh pengumuman di Facebook bahwa dia sedang menyiapkan makanan tidak sehat untuk terakhir kalinya karena dia sudah bergabung dengan sebuah tempat kebugaran. Kataku. Tetapi niat berolahraga bisa jadi hanya muncul sesaat. Dan, sekali lagi, aku ragu dia bisa mengubah rutinitas hidup yang sudah dipeliharanya selama 20 tahun dalam semalam. Betapa aku salah besar. Aku bertemu lagi dengan Jack beberapa minggu kemudian. Tetapi kali ini dia sudah berhasil bekerja keras, menurunkan 6 kg berat badan. Dengan bobot total 125 kg dan tinggi badan yang kira-kira sama denganku, penurunan tersebut hanyalah kiprah kecil dari rencana besarnya. Namun kali ini aku melihat kilasan tekadnya. Pria ini tidak main-main. Jack berhenti merokok dan minum alkohol, dan dia mengikuti aturan makan. Dia rajin pergi ke tempat olahraga, lalu dia membuat janji dengan Todd, pelatihku. Jack senang berkelakar mengenai kali pertama kami berolahraga bersama. Todd menyuruh kami berolahraga di atas treadmill, dan sementara aku masih segar bugar, Jack sudah nyaris muntah. Jack, yang tinggal hanya 2 jam dari rumahku, pulang kemudian melanjutkan jadwal berolahraga ala Todd. Suatu hari, berbulan-bulan kemudian, dan setelah kami berkencan selama beberapa waktu, dia menceritakan motivasinya untuk berubah. Sudah lama aku ingin sehat, Dia mengaku. tapi sulit saat kau terjebak dalam suatu siklus setiap hari. Aku tidak kenal siapapun yang berolahraga, yang tidak nongkrong di bar, yang tidak merokok. Saat kita bertemu malam itu untuk makan malam, aku pulang dan menuang semua birku dari kotak pendinginnya. Kucetak fotomu dari Facebook, kubingkai dan kuletakkan di dekat tempat tidurku, dan setiap pagi saat bangun, aku akan melihatmu dan berpikir, untuk mendapatkan wanita yang berbobot, aku juga harus jadi pria yang berbobot. Aku ingin menghabiskan hidupku dengan orang sepertimu. Kau ketika itu tidak tahu, tetapi ketika aku datang malam itu, aku masih agak mabuk akibat mabuk dari malam sebelumnya. Kaulah inspirasiku dan kau menyelamatkanku. Mulutku menganga lebar. Hal itu bisa dibilang pujian paling istimewa yang pernah diberikan seorang pria kepadaku. Dalam setahun berikutnya, Jack sudah menurunkan hampir 38 kg, membentuk massa otot yang lumayan kokoh, menjauhi alkohol, dan membuang nikotin jauh-jauh. Dia berkata, aku menginspirasinya, tetapi sungguh, untukku dialah yang menginspirasi. Orang bilang, mereka yang bertolak belakang saling tertarik, tetapi dua remaja dari latar belakang yang berbeda ternyata punya kesamaan lebih banyak dari yang diduga. Dulu, aku tak tahu bahwa di balik kesan Jackie Bryan si anak liar, serampangan, dan pembuat onar, ternyata dia memiliki pribadi selembut boneka beruang. Sementara, dia tidak tahu bahwa Valerie Jones si anak baik-baik, di balik kerajinannya belajar dan perilakunya yang lurus, ternyata supel dan penyuka petualangan. Kini, hampir 3 tahun sejak pertemuan yang menentukan itu, kami yang dulu tampaknya mustahil bersama, sudah menjadi sahabat jiwa. Aku dan Jack melakukan angkat beban bersama, bersepeda di gunung, berkemah, memasak, dan melakukan banyak hal lainnya. Kami suka musik yang sama, makanan yang sama, dan memiliki hasrat yang sama besarnya terhadap kehidupan. Kami sudah menghadapi diagnosis kankerku, perubahan karirnya, serta banyak lagi kondisi naik dan turun. Tetapi dukungannya yang tak pernah surut dan kekagumannya berhasil membawaku melalui sejumlah masa-masa tersulit. Ada yang mengatakan bahwa seseorang tidak bisa berubah. Jack sudah membuktikan sebaliknya. Dia bersikeras bahwa aku datang di saat yang tepat, saat ketika dia berdoa untuk mengubah dirinya. Sering kami tertawa membayangkan butuh 40 tahun bagi kami untuk saling menemukan. Meskipun kami memiliki lingkaran pertemanan yang sama, hampir sepanjang hidup kami. Kadang, aku berandai-andai kami sudah saling mengenal sejak kecil dulu. Tetapi aku sadar bahwa Jackie si gegabah dan Valerie si anak baik-baik belum siap menggabungkan kekuatan sampai mereka sudah melalui masa persiapan 20 tahun untuk menyambut kehadiran satu sama lain.